Sementara itu, jelang sidang lanjutan peninjauan kembali 6 terpidana kasus Vina yang digelar Rabu 11 September esok, muncul seorang saksi kunci yang mengaku berada di lokasi kejadian pada 2016 silam. Kuasa hukum dari 6 terpidana yang menjalani sidang PK, Titin Prialianti, mengungkapkan keterangan saksi bernama Nazarudin mengaku menyaksikan detik-detik kecelakaan yang merenggut nyawa Vina dan Eki. Menurut Titin, keterangan Nazarudin sekaligus menguatkan pengakuan rangkaian kesaksian yang akan dihadirkan dalam sidang PK terpidana kasus Vina. Kesaksian Nazarudin diharapkan dapat membuktikan bahwa penyebab tewasnya Vina dan Eki murni akibat kecelakaan tunggal. Menurut Nazarudin, saat peristiwa Eki mengendarai motor secara zigzag hingga motornya terangkat hingga akhirnya tubuhnya menabrak tiang. Berkas nomor 4. Kita akan coba nyari orang ahlinya, mudah-mudahan bisa dibuka. Karena dia gini, kenapa dia memfoto kalau informasi kepada kami gitu. Pada saat itu tengah malam hujan, rintik-rintik udah agak reda gitu. Ketika dia akan naik ke jalur flyover itu, dia melihat seseorang. Tapi dia takut itu begal gitu. Dia punya harta handphone itu. Akhirnya dia diam sejenak, berdiri, dia ngelihat ke depan. Kenapa dia ngelihat ke depan? Karena takut si orang itu bergerak gitu sih. Dan ternyata kan itu ternyata yang musafir itu, Adi itu, diketahuinya. Kalau dia kan nggak kenal sebetulnya. Nah, pada saat dia sedang menatap musafir itu, dia ngelihat ada motor yang dikendari oleh Eki. Dia menyatakan kalau motornya itu zigzag tapi ngambil semua jalan. Jadi dari ujung kiri, ujung kanan gitu. Kemudian waktu itu dia ngangkat motornya, saya ngelihat Bu, lampunya bergerak-gerak. Jadi yang nabrak itu bagian tubuh, bukan motornya. Jadi kan, dan itu cerita itu kan rangkaiannya sama dengan cerita yang lain gitu. Bukan motornya yang nabrak tiang, tapi orangnya yang nabrak tiang. Gitu. Jadi mudah-mudahan sih bisa dibuka karena itu handphone lama juga dan beruntungnya dia masih simpan. Nah, Bu Titin, berarti ini yang pertama kali bertemu langsung dengan Pak Nazarudin ini Bu Titin ya? Yang bisa meyakinkan agar Pak Nazarudin agar bersaksi, dan tentu saja kalau tidak video call dengan Pak Dedi kelihatannya dia nggak mau dibawa ke sini. Nggak mau dibawa untuk bersaksi. Cuman setelah saya video call dengan Pak Dedi, akhirnya dia percaya. Kemudian saya menyerahkan ke Pak Dedi karena janji saya kalau nanti Bapak boleh ceritanya jangan ke saya, ke Pak Dedi. Karena saya bilang karena saya pengacara, Bapak juga punya kekhawatiran, silahkan ke Pak Dedi. Akhirnya mau. Jadi saya memang menjemput langsung bersama Koko waktu itu ke Jakarta.